Gue catat. Hai teman ngobrol. Dipotong. Teman ngobrol, apa kabar semuanya? Kembali lagi di podcast Bonsai. Kali ini di episode ketiga. 30. Itu alhamdulillah kemarin banyak viewers juga meskipun gak nyampe 1000 lah ya, tapi terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang mau nonton, Tetap dukung kita dan mendengarkan. karena suara kecil ini sebenarnya Nggak pernah kesampaikan sebenarnya. iya sih itu gitu loh. Kita sampaikanlah walaupun cuma satu ayat. Ada cinta. pokoknya terima kasih banget buat teman-teman yang udah mendukung perkembangan podcast ini. Kembali lagi sama kami bertiga nih. Di episode kali ini ada gua Baskara Kalevi dan Farhan Arif Biasanya ada aliasnya. alias James Bond. Ayo udah, gua dari pasar. Kan biasanya ada alias ya kan? Iya benar. Nggak apa-apa lah. Udah sih, kita kan orangnya nggak biasa-biasa aja. Ya wes. Aduh. Jadi nih apa nih ngabas? Kita hari ini kira-kira mau bahas apa nih? Kemarin kita udah nih, yang pertama kan apa? Sarah. Kedua kan neo normal. Dia menahan Sarah Wijayanto. Dewanto. Nah, Udah nahan dia. Sarah Wijayanto. Sarah. yang ketiga nih, kira-kira apa pembahasannya yang masih panas, masih hot juga untuk dibahas? Lagi seru. Lagi seru lah. Gue sih Sebenarnya seingat gue ya apa namanya, gue kan main Twitter ya. Di Twitter tuh kadang banyak berita-berita yang Hashtag gitu ya. hashtag kocak gitu. Terus waktu itu tuh gue sempat ada satu hashtag yang gue tertarik banget gitu loh. Itu kalau nggak salah itu UNY bergerak apa? UNY bergerak atau UNY memanggil. Nah itu tuh sebenarnya sebuah pergerakan virtual yang viral dan itu menuntut permasalahan pembayaran kalau nggak salah waktu itu. Tapi menurut gue ya Bayar apa? iya lah. Oh. Bayar apa lagi? Maksudnya bayar pembantu lu. Lalu sultannya mereka. Pembantu dia kabur gara gue. Apa? Pembantu dia kabur gara gue. Iya lu godain. Mana ya? Kangen gue mau dia sumpah. Asik. Coba. Jadi lu samperin dah. Lu gagang dibedakin juga kangen. Balik. Kita balik topik. Terus kenapa Jadi gimana, ini Bas? bikin gerakan virtual apa doi? Iya bikin gerakan virtual gitu. Jadi mereka itu menuntut apa Oh namanya? yang masalah pembayaran gara-gara corona. Masa corona pembayaran itu ya? karena corona itu karena Iya, apa? iya. Mereka merasa bahwa fasilitas yang mereka sudah dapatkan itu tidak sepenuhnya, tetapi apa yang mereka bayar itu dibayar secara 100%. Sedangkan oke. tidak dipungkiri juga ya kan banyak Iya, iya. orang-orang yang gajinya bahkan dikurangi bahkan sampai diberhentikan kerja Di gitu PHK loh, ya. dirumahkan kayak gitu. Tapi dari segi pendidikan ini kenapa tidak ada toleransinya kayak gitu, tetap Remisi. remisi. Pajak. Jadi mahasiswa itu kayak napi dan kalau remisi. Potongan. Iya. Diskon. Remisi. Pajak apa kemarin Jokowi? Apaan sih? Remisi pajak. Bukan remisi Itu konteks pajak. pajak. Bukan yang itu pemotongan pajak Itu kalau di mah luar. ini. Aduh lupa gua. Kita nggak bahas pajak ya. Pajak. Gue lupa tapi iya. Remisi kan? Bukan remisi. Bukan remisi. Bukan. Tadi gue ingat tapi lupa. Di otak gua ada nih. Ada juga cuma lupa kata-katanya. Emisi. Ini Amnesti. Amnesti pajak. Yang saya maksud amnesti maksudnya. lu jangan mentang sisius mulu dong sih sama semua. Tahu. Amnesti sama beda nyo. Lu jangan bahas pajak lah ribet. Iya, bahas pajak Pendidikan lagi. aja. Pendidikan dulu aja Iya, pendidikan. gitu. Kan lagi hot banget nih kemarin kan masalahnya kan. Soalnya mungkin masyarakat melihat pendidikan tetap harus berjalan, tapi uang yang dibayarkan harusnya nggak sebanyak itu ya mungkin ya. Nah itu yang jadi permasalahan itu seperti itu gitu loh. Dan banyak juga yang mahasiswa sambil kerja pun yang mereka sumber pendapatannya dari pekerjaan mereka kesulitan juga untuk membayar kuliah. Fokus. Kayak gitu. Dan apa namanya, pemerintah itu seakan-akan nggak mana ya, Nggak ada sikap lah ya. nggak ada sikap yang jelas. Dan akhirnya Solusi. kemarin ada aksi tuh. Oh itu. Itu Bek kiri sama sayap kanan ngumpul. itu Gokil. yang berhimpun dan yang Sama yang bergerak itu akur. Bagus. Bagus lah. Kayak gitu. Tapi memang apa namanya, kalau Itu salah misalnya satu keresahan mahasiswa kali kan. iya, kalau misalnya, tapi itu sih yang menurut gue indah juga akhirnya melihat gitu lah, memang segala
apa namanya? Perbedaan tuh bisa Iya kayak gitu. Bisa kita memiliki satu tujuan meskipun kita beda kiblat, nggak masalah. Beda kiblat sih. apa bahasanya Enggak, sopan apa? gini, literasinya berbeda. Mungkin sama literasinya, Iya. cuman pandangannya. Nah, pandangan. mungkin pola pikirnya berbeda lah kayak gitu. Tapi kalau misalnya tujuannya sama ya, Ya kenapa, wes, sikat. kenapa harus kita selalu Itu salah satu ya progres yang satu baik sih. gitu. Tapi kan akhirnya itu lah bagian dari pembelajaran akhirnya perbedaan itu. Berbeda-beda Nah. tapi tetap satu. Nah itu dia lah makanya ya kalau misalkan soal remisi tadi Remisi amnesti Amnesti lagi. Potongan. potongan kan bayaran dari Bayaran kalau pakai bahasa gitu. potongan tuh kayak diskon ngerti gak? Ya, Emang diskon. diskon. Jadi kami hari ini menuntut diskon Bayaran. masa gitu sih nggak enak banget. Seenggaknya keringanan lah dari Iya, keringanan biaya. Keringanan itu biaya. itu bahasa yang tepat sih dibanding Sepakat. masa orasi nih ya kawan-kawan semuanya kita menuntut diskon. Diskon. Tapi maksud gue ya memang kalau potongan secara jelasnya harus sih Iya. ya setidaknya diberikan keringanan lah harusnya sesuai mungkin diberikan fasilitas kalau enggak mungkin dipasangin wifi gitu di rumahnya masing-masing. ribet juga tuh. Ribet sih. Tapi apa namanya? Mereka pun penunjang mereka belajar pun juga banyak banget itu yang nggak dikasih gitu loh. Kayak misalkan kita semua serba online nih. Nggak semua mahasiswa itu tuh sanggup beli kuota gitu loh. Dan nggak semua mahasiswa juga pakai wifi di rumahnya. Kayak gitu. Ada juga kawan-kawan yang masih ngekos, merantau jauh dari orang tua. Mereka buat makan aja udah pusing apalagi beli kuota ya kan. Kayak gitu. Nah seharusnya hal-hal yang seperti itu diperhatikan juga. Cuma ini luput dari perhatian perguruan tinggi dan juga pemerintah gitu loh. Dan juga apa ya mungkin kelas online itu juga jadi noise juga kadang-kadang. Tapi kalau gue nih, kalau mau cerita nih, kan aku masih kuliah nih kan, masih kuliah. Selama gue kuliah di Buram. Oh enggak, udah enggak. Tadi buram. Selama gue kuliah di salah satu kampus kecil di daerah Jakarta Pusat, itu gue nggak pernah lo adanya kelas online lo gue. Sumpah, gue gini jadi kayak di dosen nih ngasih gue tugas, ntar kirim ke email, itu aja. Jadi nggak ada langsung. Pernah sekali. Udah tapi udah gitu aja nggak Berarti kan lanjut. Regulasinya balik lagi ke Dosen masing-masing, kampus masing-masing kan. Nah, Dan juga sama dengan SMA, SMP, SD, mungkin balik ke sekolahnya juga kecuali negeri mungkin. Iya, Kalau negeri kan ada gue sih online beberapa kali kelas online. Ya karena kalau kecil negeri ya. kan serempak kan, berarti kan mungkin Iya. kampus-kampus Iya, swasta mungkin negeri. yang nggak tahu nih balik lagi soalnya kan ke statuta kan mereka. Soalnya kalau di kampus gue sih nggak tahu ya kalau kelas gue yang udah semester 10 nih ya kan. Berapa kelas gue sih nggak ada namanya kelas online. Tapi mungkin adik-adik gue atau yang semester bawah make gue nggak tahu sih. Tapi mungkin ntar ya mungkin bisa lah jadi bahas diskusi kecil-kecilan. Nah tapi itu dia yang jadinya harusnya ada karena gini, gue nggak tahu ya, nggak tahu ini karena media atau nggak tahu ini karena memang kita yang nggak tahu. Tapi disorot itu selalu ke SMA, SMP, benar nggak sih? Iya, padahal Kemendikbud itu pendidikan juga ya. banyak yang nyorotin jadi dosen juga sih. Iya, Cuman tapi nggak terlalu jadi karena kan misalkan perdebatan yang panas tuh UN gitu. iya. Tapi nggak pernah didebatin sistem secara keseluruhan gitu. Misalkan nggak pernah diangkat tuh ruang diskusi itu misalkan mahasiswa. Ruang diskusi mahasiswa atau gimana caranya memberikan aspirasi ke pemerintahan atau Kemendikbud sendiri. Karena mungkin pemerintah tahu kali ya kalau Ya itu di anak SMA nih kan ya udah deh lu sekolah aja udah bener ya kan. Iya paling banter gue ditimpuk batu dah. Iya tawuran. Kan mungkin kan kalau udah bener kan. Tapi kalau udah kuliah kan kita dipaksa untuk Kenapa ditimpuk batu gitu? Kalau mahasiswa memang bakar ban atau apa, tapi ada tusuk-tusukan lain. Coba kemarin datang anak SMA pas aksi. itu juga pusing juga tuh gue. Itu gue juga bingung itu. Cuma buat mukulin aparat doang. Iya. Sebenarnya mereka datang buat ngecengin aparat sih kayaknya. Aliansi
siswa SMP, SMA, dan STM. Anjay. Itu Harus gak bawa obeng dalam tuh. sejarah lo STM SMA bisa gerak bareng. Lo kan tahu kan sejarahnya Ya, SMA kan lo STM nggak kemana. tahu di belakangnya mereka bagi dua tiba-tiba. Ya kan mereka selalu ribut tuh kelas. Kapan lagi lah STM SMA gabung? Tapi itu juga plusnya. sih apa namanya di saat ini juga gua rasain ya apa namanya di saat gua masuk kuliah nih. Mungkin ini juga jawabannya kenapa akhirnya yang selalu di apa namanya disorot itu SD, SMP, SMA karena apa? Inilah yang diwajibkan untuk Dasarnya iya dasar kayak gitu. 9 Sedangkan tahun kalau apa? untuk 12 tahun ya? 12 tahun wajib 9 belajar. tahun wajib belajar 9 tahun. belajarnya 9 tahun kayak gitu. Tapi lulusan SMP lu jadi apa? Sama, DOB aja nggak terima. bukannya udah 12 tahun ya? Wajib 12 tahun sekarang. Sekarang 12 tahun kali bos. Enggak juga sih 9 setahu gue. Maksud gua sampai hari ini pun masuk universitas itu bersifat sukarela gitu loh. Maksudnya ya kalau lu mau yang ambil gitu, kalau enggak ya enggak usah. Ya karena Kayak gitu. karena kan ada kejuruan, ada SMA. Iya, kayak gitu. Dan ini juga ya satu hal yang gua rasain sih di saat gua dari masuk kuliah. Itu banyak banget apa namanya pola pendidikannya itu tuh berbeda jauh gitu loh dengan SMA kayak gitu. Dulu tapi kayaknya dari dulu nih ya, dari mungkin orang tua kita masih bandel kali. Pembahasan masih SR. masih SR. Pembahasan Sekolah rakyat nyo. Iya, sekolah rakyat. Jadi gitu nyo. Apa namanya dulu itu SR sekolah rakyat. Oh iya. Bisa emang. Tapi setuju nggak lu kalau pendidikan itu cuma formalitas akhirnya? Ya kalau dari gua sih setuju sih gua. Formalitas. Akhirnya Ya yang juga gua sih. lihat ya kan akhirnya yang gua lihat itu ya gua sekolah itu hanya untuk formal untuk ya gue jadi untuk kerja. Walaupun sebenarnya yang gue pelajarin juga kan gue tuh sekolah atau berpendidikan kan nggak hanya untuk memperkaya diri kan, tapi adalah membangun bangsa ini juga. Jadi percuma gue sekolah tinggi-tinggi ya nantinya untuk ilmu gue sendiri gitu loh. Dan rakyat atau masyarakat yang yang nggak mampu sekolah itu ya yang begitu aja kira, karena gue mau didikin Luput dari iya dari perhatian. didiknya gue cuman ya lu kuliah IP lu bagus, lu keluar bekerja yang nyaman, yang enak, benar, kayak gitu iya. kan. Padahal kan kalau ngomongin pembelajaran kan banyak. Contoh, lu anak organisasi ya kan, itu juga seperti pembelajaran juga. Iya. Lu anak kamera juga belajar kita kan, itu juga pembelajaran juga. Jadi jangan dikonsepkan itu, yang gue lihat ya, pemerintah tuh selalu mengkonsepkan tuh kalau lu tuh belajar di kelas, baca buku di kelas, dengerin dosen, guru, Padahal sebenarnya tuh lebih luas dari itu sebenarnya. Dari gue sih gitu. Berarti Formalitas. Tapi sebenarnya belajar di taman juga enak cuy. Enggak, sebenarnya bukan masalah tempatnya akhirnya. Tapi menurut gue itu jadi kritik juga. Sekolah alam. Kita terlalu terpaku sama ruangan sih, gitu loh. Belajar di kelas segala macam, kenapa sih nggak apa namanya belajar tuh dibikin fun juga, dibikin apa namanya ya kayak misalnya intermezzonya lah. Iya, maksud gua nggak yang terpaku hanya di ruangan terus, karena 100 tahun nih pendidikan, bahkan beratus-ratus tahun nih pasti belajar itu tuh yang duduk berjejer, satu orang ngomong kayak gitu, terus segala macam. Sampai sekarang menurut gua perubahan itu hanya cuma sedikit, teknologinya yang malah yang banyak. Gini, sebenarnya bangsa ini terbentuk juga bukan di kelas sebenarnya. Bangsa ini terbentuk itu di ruang-ruang terbuka di mana masyarakatnya itu berdiskusi, guyup, saling bertukar ilmu, tidak saling guru menggurui walaupun kita tetap butuh guru. Itu akhirnya formalitas yang tadi kita bayangkan itu hilang sebenarnya kalau begitu ya. Karena begini cuy. Dari gua sekolah ya, dari kesal tuh lu sekolah yang benar biar lu jadi orang sukses. Terus segala mindset udah seperti itu. Iya, jadinya kayak apa namanya mindset itu yang timbul. Gue mikirnya ya gue pengen sekolah tuh biar lulus aja. Iya nggak sih? Jadi biar kan kerja abis itu nyari duit pas segala macem. Nah, sepakat tuh gue kayak gitu. Jadi kan asasnya berpendidikan lu sekolah untuk mempintarkan diri dan mengeser ke orang lain hilang jadinya. Iya, sedangkan gue itu dari dulu tuh berpikir bahwa apa namanya, gue emang orangnya senang banget berkarya, makanya itu gue apa namanya berkembangnya itu di dunia seni. Tapi itu juga gue hadirkan itu sebagai kritik gue juga untuk sosial kehidupan ini lewat seni itu gitu. Maksud gue juga ingin ikut
andil untuk membangun bangsa ini gitu. Tapi kenapa itu tidak ditanamkan dari sekolah? Itu tertanam karena ya gua melihat banyak orang-orang yang contoh kayak tokoh-tokoh Najwa Shihab, Karnilias dan beberapa tokoh-tokoh yang lainnya, menurut gue itu yang kesentil juga ya kalau misalnya gue bisa bikin kalau misalnya gue bisa bikin kritik lewat karya, kenapa enggak? Nah, akhirnya mereka membawa grassroots ini naik ke atas lewat media-media yang baik untuk kita tonton. Iya. Dan akhirnya formalitas yang disebut tadi bisa dibilang nggak terlihat akhirnya ketika kita ngeliat mereka. Ketika ngeliat Karnilias, ketika ngeliat kakak-kakak kita yang udah jadi orang gitu ya, yang bisa bawa acara-acara itu, kita ngelihat bahwa mereka memang berpendidikan untuk merubah sesuatu. Iya, dengan cara mereka ya kan. Mindset itu yang menurut gue belum tertanam di pendidikan kelas. Itu di kelas itu kita cuma dididik lu harus bisa nilai bagus, raportnya nggak merah, ya kan? Terus abis itu lulus, naik ke jenjang berikutnya, diulang lagi nih, lu harus punya nilai bagus, lulus, sampai akhirnya di jenjang terakhir itu yang ada 3 step S1, S2, S3 adalah lu bisa bikin penelitian yang akhirnya nanti juga penelitiannya ketika udah 10 tahun dibuang juga. Iya kan? Bener. Karena akhirnya cuma formalitas. Padahal nih dilupakan. Padahal nih pertama kita masuk ke kampus, apa sih kita bekelin? Dari perguruan tinggi. Udah jelas ya kan? Apa itu tapi pendidikan, pengabdian enggak dong. Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Itu udah jelas tuh 3 tuh. Ditambah dengan nantinya supaya mahasiswa, janji mahasiswa sebagai macamnya kan. Maksud gua akhirnya tuh hilang begitu aja dengan dijalannya di kelas. Walaupun emang tetap harus balance kelas dengan pengalaman di luar kelas harus balance. Tapi yang gue lihat sekarang malah pemerintah atau bahkan kampus gua sendiri atau kampus yang pernah gue lihat lah, kampus menutup menutup ide atau menutup gagasan yang baru melewati forum-forum kecil. Jadi akhirnya dibatasi lah forum-forum diskusi kampus di tembok besar. Nah, maksud gue itu akhirnya yang efeknya yang panjang, di mana lu masuk kampus itu bukan buat diskusi, tapi lu masuk ke kampus untuk lu masuk kuliah, IP lu 4 bagus, ya kan? Lu kerja. IPK lu bagus itu supaya dilihat perusahaan. Terus duit lagi. Akhirnya kembali ke bisnis. Tapi berarti semboyannya Pade berhasil kerja. Ya, memang itu berarti settingannya. Iya, kembali. Akhirnya yang tadinya sudah formal ditambah litas. Jadi formalitas doang. Karena begini, mungkin hipotesanya ya, asumsinya itu hipotesa keberatan. Asumsinya dugaan itu sementara, asumsi itu kan dugaan sementara. Iya, asumsinya itu adalah dengan kita membangun ekonomi bangsa negara ini, kita akan berkembang dengan sendirinya. Kayak gitu. Tapi sebenarnya ada plus minusnya gitu loh. Bukan plus minus sih, lebih kalau misalkan lu mau bangun bangsa ini, fondasinya pendidikan. Jadi kalau pendidikannya tidak jadi ekonominya bagus. Tapi cuma disokong sama pemikir-pemikir yang udah tua. Karena gini sebenarnya regenerasinya tuh cuman ketika mereka bekerja. Jadi gini, lu ngerasain gak sih nanti kalau lu kerja, lu akan ulang dari nol belajarnya. Itu gue rasain sih. Berarti kan itu gue rasain pertama. Itu gue rasain. Yang lu belajar 12 tahun bahkan 16 tahun akhirnya tambah kuliah ini, lu cuman untuk title aja. Iya benar. Gitu. Iya. Nah, dan sistemnya itu disamaratakan semua. Memang kalau nggak sama rata pemerintah susah. Tapi terpikir nggak kalau misalkan kenapa nggak dibikin pos-pos aja, misalkan emang yang di bidang alam gitu, dia bikin pendidikan dituntut oleh Kemendikbud di bidang alam. Jadi kalau orang yang suka sama alam, belajar udah alam aja dari kecil. Emang sampai besar. Udah dirohkannya seperti itu. Cuma kan kalau misalnya itu kan kita jadi bertanya juga loh, sebenarnya minat anak itu tuh tumbuh di satu umur berapa tuh juga jadi pertanyaan. Pembahasan juga gitu. Karena gue sendiri pun juga suka sama seni itu. Sebenarnya lu bisa minum kopi berdua barengan gitu sih.
Emang kita bangkopi. Karena emang kita nggak bisa ngerokok, jadi ngopi doang. Terus ini udah asem banget sebenarnya. Kayak apa namanya? Gue pun juga akhirnya suka sama seni itu juga panjang sebenarnya ceritanya. Kan gini, gitu. berarti kan asumsinya atau dugaan sementaranya pemerintah adalah lu bisa dijurusin di SMA. Berarti punya kemampuan untuk menjurus sat kage bunshin no jutsu itu kelas 2 SMA. Ya kan kalau kita kelas 2 SMA kan. Kalau dari kelas 1 sih. Kalau SMK dari kelas 1. Nah, jadi maksudnya gini, IPA atau IPS atau bahasa itu dari SMA. Iya. Oke, berarti dasarnya itu di SD sama SMP. Gue sepakat kalau misalkan dasar ini semua harus belajar sampai SMP. Tapi kalau SMA harus belajar dasarnya juga doang, percuma jadi formalitas lagi kan akhirnya. Gini, kalau punya kejuruan, akhirnya dia punya kemampuan. Walaupun kejuruannya pun dibatasin kan, ya kan? Ya cuman ya sekarang apa sih kejuruan yang ada di Indonesia lah, ABCD lah ya. Nah sekarang kalau misalkan bisa kejuruan di kampus yang banyak itu bisa diturunkan ke SMA atau SMK, berarti dia punya persiapan lebih panjang untuk siap dan untuk mendalami ilmu yang dia lagi diterapkan lagi. Tapi begini, apa namanya? Jadi pertanyaan juga sih, kayak apa namanya? Lu dulu sama apa? Gue IPS. IPS. Gue yang eksak sih kayak gue doang karena gue masih belajar kimia, fisika apa segala macam. Ya gue SMK tapi gue nggak tahu juga kenapa gue belajar itu. Ada di pertanyaan juga apa namanya? Untuk ilmu eksak itu harus dipelajarin. Bahkan lu saat SMA gitu loh. Dan yang bingung gue itu apa namanya? Kalau misalnya semuanya rata sampai SMP, nah yang dispesialisasikan itu apa nanti di SMA-nya? Mulai dibagi sub itu seperti apa juga? Kayak gitu loh. Itu juga jadi pertanyaan menurut gua. Iya, karena gini kalau menurut gua ya, sebenarnya pendidikan di negara kita ini menurut gua ya sudah cukup. Menurut gua oke lah. Kita ini kan udah sekolah 12 tahun, di kuliah tambah 3,5 sampai 4 tahun. Maksud gua kita kalau ngomongin pendidikan kita tuntas lah sebenarnya Indonesia tuh sebenarnya. Cuman ada satu sistem yang dimana sebenarnya secara nggak langsung menurut gue ya itu emang kita tuh dibodohkan secara pelan-pelan dengan contoh. Dibatasi maksudnya? Dibatasi lah atau digapkan atau dibodohkan lah, bahasa gue dibodohkan karena apa? Gue nggak berkembang sama sekali nantinya pas gue zaman kuliah. Karena apa? Yang dimana gue berpikiran bebas, bersuara bebas, gue punya ide ini, gue punya gagasan ini. Akhirnya terbatas karena sistem atau polemik di atas maupun di bawah di rakyat atau di politik di negara. Akhirnya gue merasa kalau gue cuman kuliah masuk ke sekolah, masuk kampus, kuliah, pulang, IP 4, lulus kerja, kalau gitu gue ngapain gue kuliah? SMP juga bisa. Menurut gue pribadi gitu, karena gue tuh kuliah karena gue mau mendalami apa yang gue ambil, apa jurusan yang gue ambil. Tapi pas nyata gue kuliah dimatikan juga, ya gue nggak ada ide baru. Akhirnya gue mati dalam situ. Berarti kan ya itu formalitas tadi cuma buat pangkat lu aja tentang kerjaan. Kan kayak gini misalkan kalau lu masuk TNI dari ini contoh. TNI dari jalur SMA gitu misalkan, lu misalkan contohnya nih, ya gak usah TNI deh. Misalkan lu mau masuk pendidikan kewiraan gitu. Yang jalurnya kewiraannya udah ada kan, pendidikan kewiraan SMA gitu, setara SMA, lu cuma jadi misalkan prajurit. Tapi nanti kalau lu mengikuti pendidikan kewiraan setara sarjana lu perwira aja terus. Iya, di perwira. Ya sama kan kayak di sekolah juga gitu. Misalkan kalau lu masuk perusahaan lulusan SMA, lu kan di bagian di mana gitu ya. Kalau misalkan lu sarjana di atas. Nah, itu kan berarti untuk jadi bahasanya itu standarisasi yang ada, dan menurut gua akhirnya bukan dari kemampuan skillnya lagi, tapi title aja. Nah, dan juga akhirnya gengsi juga yang dipertaruhkan doang. Dan akhirnya ini cuman kayak jualan aja, bedanya ini pendidikan gitu. Jadinya gue akhirnya sepakat tuh ke Mangap jualan itu karena apa? Jadinya gue ngeliatnya nih sekarang pendidikan ini hanya jadi bisnis loh, seolah-olah nih diperjualbelikan. Contohnya ya kita pernah lihat lah pengalaman kita pribadi lah, teman-teman kita kuliah nggak kelar bukan karena dia nggak bisa, tapi karena dia nggak bisa bayar, ya kan. Akhirnya uang yang ditaruhkan. Contoh asal gini,
gue di-mindsetkan hidup ini kalau gue mau pinter, gue harus jadi orang kaya, gue harus punya uang. Sebenarnya yang gue tahu, kita tuh ke sekolah itu untuk membangun bangsa kita, membangun diri kita dan keluarga kita. Jadi nggak luput dari kanan kiri kita. Tapi akhirnya yang gue tangkap sekarang, ya lu kalau mau sekolah, lu punya modal dan selalu lulus, lu balikin modal lu itu. Nah, dan juga jadi bisnis. Jadi bisnis dan juga akhirnya investasi lah bahasanya. Investasi itu gue yang sangat fatal menurut gue. Secara pribadi yang belajar menganggap itu jadi investasi dan which is bagus sebenarnya. Iya. Tapi akhirnya formalitas tadi yang bikin ya udah yang penting gue lulus nih, yang penting nilai gue bagus, bukan masalah apa yang mereka pelajari itu sebagaimana esensi pendidikan itu adalah belajar keilmuan yang harus bebas gitu, adalah dikotakan ke pendidikan formal yang ada di kotak kelas gitu, bahwa yang tadi mata pelajaran itu kan itu nggak bisa luput dari sana. Kalau lu nggak lulus itu, walaupun lu jago apapun, lu nggak jadi orang nanti. Akhirnya formalitas untuk apa yang pemerintah ataupun orang tua kita mau akhirnya gitu. Nah jadinya kejuruan itu udah gini, produktif anak itu berkembang itu sebenarnya sampai 14 tahun dia cepat nangkepnya ya. Jadi dia mau jadi misalkan mulai cekatan. Misalkan gini, atlet yang dibangun dari umur muda nih, dari kecil, misalkan dari umur 9 tahun sampai dia gede, dia tetap jadi atlet, pasti dia berprestasi. Tapi kalau misalkan dia dimulai dari umur 21 atau 22 tahun dia lulus kuliah, dia baru mulai karirnya, atau dia baru mulai belajar punya skillnya, terlambat. Akhirnya dia terlambat 21 tahun, kita terlambat 20 tahun dari negara yang lain yang mungkin memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk belajar di luar kotak formal yang tadi gue bilang. Tapi kalau misalnya ngomongin masalah formula pendidikan tuh sebenarnya ini masalah yang dipusingkan oleh banyak negara sih sebenarnya ya. Cuma akhirnya gue jadi bertanya sendiri nih dengan tadi, kalau misalnya pendidikan itu hanya formalitas, ya gue jadi mikir kayak apa sih tujuan pendidikan itu yang sebenarnya ya gitu loh, yang memang diilhami oleh founding father kita gitu sih, berarti kayak gitu loh. Kenapa kita akhirnya dibikin sistem pendidikan seperti ini ya, kenapa kita akhirnya kalau misalnya ujung-ujungnya lu cuma buat kerja doang, apa impactnya untuk bangsa kayak gitu. Terus ya akhirnya juga bertanya gue kenapa gue harus sekolah sih. Sedangkan siapa tuh yang orang tua pakai celana pendek tuh, Bob Sadino aja tuh dia pendidikannya ya seadanya, tapi dia malah sukses dan dia bangsa juga. Iya, dan jadi akhirnya bertanya gitu, kenapa kita belajar sekolah kalau misalnya cuma pengen sukses? Itu gini sebenarnya. Kayak gitu. Tujuannya adalah sebenarnya mulia, ketika kita semua sebagai para negarawan lah. Negarawan. Inginnya gini loh, masa depan bangsa lah. Iya, calon masa depan bangsa kan kita. Tapi kan yang bikin sistemnya kan negarawan harusnya. Nah itu. Harusnya negarawan, bukan politisi. Juga itu. Beda loh. Sepakat juga itu. Kalau lu negarawan, lu politisi, lu akan membangun bangsa lu dengan politik apapun itu. Tapi kalau lu politisi doang, lu belum tentu negarawan. Jadi lu cuma kerja doang, karir. Karir. Akhirnya sekarang berdampak ke pendidikannya adalah bahwa lu cuma dikotakin supaya lu siap. Tapi intinya kalau lu menanya siap kerja ya tadi kalau gue bilang ya. Tapi kalau nanya tujuannya, sebenarnya gitu untuk survive aja. Kita punya ilmu tuh supaya kita bisa bertahan. Iya dong, lu punya ilmu supaya lu bisa bertahan. Nah sekarang perkaranya, apakah cara bertahan orang itu sama? Seperti sama katakanlah kurikulum. Cara bertahan orang apakah sama gitu? Kalau ukur kurikulum akhirnya dapat garis lurus dengan tujuan itu nggak ada kajian pastinya. Yang ada cuma trial and error dari belakang, yang nggak udah akhirnya, karena cara bertahan orang beda-beda, cara berpikir orang beda-beda, dan itu dipaksa sama, dipaksa sama rata, dipaksakan sama, dan akhirnya dipaksa distandarisasi. Akhirnya dipaksa bahwa instansi pendidikan itu bilang anak ini berhasil ketika standarisasi itu dipenuhi.
Iya, banyak tuh yang apa namanya lulus IPK-nya tinggi-tinggi, segala macam, nilainya bagus apa segala macam ya kan. Ujung-ujungnya cuma apa namanya? Dia kesulitan di dunia pekerjaan ya. Kayak dia belum punya karakter yang jadi lah segala macam. Justru banyak orang-orang yang udah struggle itu dari awal. Kayak apa namanya? Udah dari dulu nyari duit, udah dari dulu udah sambil kerja pas segala macam, mentalnya kebuild, kebangun juga kira. Iya kayak gitu. Dan cara nggak langsung. Kembali lagi jadi bertanya gue, apakah nilai tinggi itu menjadi standar kita bilang orang itu pintar atau enggak? Iya, karena yang dikotakan tadi itu membuat orang itu bukan mengabdi untuk ilmuwan, tapi nilai dan formalitas supaya dia bisa hidup nantinya. Iya, dan diterima oleh terus karena nilai. Bedanya kan gini, kalau misalkan yang dulu zaman kita penjajahan segala macam, kita berilmu supaya kita bisa merdeka. Nah itu ada tujuannya. Itu tujuannya masih jelas itu saat masih itu, jelas. Saat peralihan ke merdeka, kajian itu tetap dipakai sampai hari ini, dan nggak karena kita menurut kita aman dari penjajahan yang terlihat. Akhirnya kita merasa udah aman lah, negara gua nggak perlu lagi harus bikin kajian baru segala macam. Sekarang buku berapa yang dibuild buat nulis, berapa yang dibuild buat pemikiran tuh ditaruh, akhirnya bisa ditaruh misalkan bisa dinikmatin sama orang-orang setelahnya gitu. Akhirnya semua kan pribadi, balik lagi tadi kan. Iya. Gitu, survive. Nah sekarang gini, gue pernah nonton film tentang Alfred yang Agung, kalau lo tahu. Itu raja dulu sebelum Inggris jadi satu, ada namanya Alfred. Raja Alfred. Dia di tahun 1000 itu dia selalu menuliskan apapun itu yang terjadi di saat itu. Akhirnya jadi pembelajaran di selanjutnya. Ya kan? Dan berarti kan di situ pendidikan saat itu atau keilmuan saat itu tidak ingin cuma sebatas formalitas. Ingin berkembang karena punya cita-cita nih, bahwa di Alfred ini punya cita-cita Inggris bersatu. Indonesia ini punya cita-cita apa? Dulu kita punya cita-cita merdeka, makanya kita punya orang-orang hebat. Dewantara, Bung Hatta, Bung Karno. Karena punya cita-cita satu. Ketika merdeka, Indonesia punya cita-cita satu doang menurut gua, tapi itu buat masing-masing. Jadi individualis. Jadi itu cita-cita itu cuman cita-cita masing-masing yang disokong pemerintah. Jadi bahasanya kita nggak ngeliat kanan kirinya gitu. Iya, bahasanya gini, kalau main bola, ya gue pengen jadi back, tapi bukan buat bertahan buat tim gue, tapi back buat bertahan buat diri gue doang. Gitu kan, akhirnya yang maju cuma diri pribadi, yang nggak bisa maju kalah. Ya layaknya setim lah kalau kita jadi hukum rimba itu jadi berlaku lagi. Karena kalau ngomong setim, jadi kemunduran kan berarti. Kayak misalnya bola hanya pegang back terus, ya pasti kalah. Makanya kenapa bentuknya tim? Karena kerjasama kan. Nah, itu yang menurut gue yang akhirnya kurang di Indonesia. Nah, berarti kan gotong royong ini akhirnya hilang begitu saja. Nah, berarti yang jago di eksak harusnya bisa dimaksimalkan juga, tapi yang jago di ekstrakurikuler selain yang eksak yang di kelas itu, mesti bisa disokong juga. Jadi pembelajarannya Indonesia itu nggak cuma dari jalur formal doang bisa unggul. Mungkin kalau Olimpiade kan bener kan, Indonesia menang lah Olimpiade kimia segala macam. Lantas tapi ketika dibutuhkan mereka ada di luar. Mereka karena lebih dihargai di luar dibanding di sini, karena di sini cuma formalitas aja. Formalitas. Kalau di luar pendidikan orang pintar itu dikumpulin, bangun bangsa ini kalau emang lu punya ilmu. Kalau di sini, udah lu pintar, makasih, lu udah bagus, udah kayak kajak. Jadi dibangun buat kaya aja. Karena gini pajak, bukan buat bangun bangsanya. Karena akhirnya gue pengalaman pribadi lah. Akhirnya nanti pas gue di lapangan atau di tatanan masyarakat, jadi gini mindsetnya, lo ditanya lo keluaran dari mana, sarjana apa, bukan ditanya apa yang pernah lo buat, ini nggak lo? Iya, bukan karya. Jadi kan kayak misalnya nih gue lulus kuliah, ya kan? Ditanya lo S1 mana, fokusnya apa, ya kan, majornya apa, tapi nggak pernah ditanya tuh, lo selama kuliah atau sekolah lo pernah buat apa? Lu pernah buat perubahan apa? Enggak. Jadi akhirnya gue sepakat juga nilai yang akhirnya dipertaruhkan. Wah, padahal sebenarnya aku juga nggak tahu gue dapat nilai seperti apa kan gitu. Caranya gimana kita nggak tahu kan. Boleh aja kalau kita cuma nyontek doang, IP gue 4,
akibat perpajakan. Iya, Padahal jadi- ada orang-orang yang berusaha keras dengan IP 4 yang benar murni ya, akhirnya kalah dengan orang-orang yang ya gue dengan cara instan loh. Akhirnya kan dibikin bulking ini emang dibikin tuh kayak ya lo pokoknya nilai bagus, kelar cepet, masuk kerja untuk memperkaya swasta udah. Itu Nah, udah siklus yang udah paling sempurna buat mereka. Dan juga akhirnya itulah yang kurangnya bahwa kalau gue sebenarnya nggak masalah mau itu kapitalisasi atau segala macam, cuman masalahnya adalah pendidikan ini bukan masalah ekonomi terus yang harus dibahas, tapi gimana caranya masyarakat ini bisa saling menyokong akhirnya. Mau nanti bahasnya menyokong akhirnya satu. emang ada lagunya tuh ya. Nggak ada. Tapi maksud gue akhirnya kan itu kan. Pikirannya di otak gue. Coba dilepaskan formalitasnya, biarkan dia tumbuh liar gitu. Keluar tunggu lihat. Iya. Sabar. Gue kayaknya ada itu tuh apa tadi kita bikin apa? Lu ngomong mulu ntar meledak loh. Haus. Anjay. Sirup guys. Sirup. Ya boleh. Oke. Makanya sokong menyokong itu perlu akhirnya supaya arah dari tujuan yang dibahas tadi itu tercapai gitu, apapun ya, yang walaupun kita masih nanya nih tujuannya sebenarnya dari pemerintah tuh apa sih sebenarnya nih? Karena apakah cuma formalitas atau tidaknya sebenarnya itu hanya pendapat kita lah aja sih. Cuman kalau memang tidak gitu kan, Mas Menteri bisa memang menjawab itu dengan mungkin program-program ke depannya gitu kan, sebijak-bijaknya ya, mungkin kita akan sangat menghargai banget nih. Karena sebenarnya di akhir podcast ini sih kalau dari gue dulu ya. Kalau dari gue sebenarnya pendidikan ini cuma formalitas. Kenapa saya pendek keluar begitu? Karena memang cuman jadi piala aja supaya lu bisa dihargai di kedepannya gitu, tapi bukan untuk mengembangkan keilmuan secara pribadi, kelompok, golongan ataupun bangsa itu sendiri semuanya. Jadinya harapan gue coba dibikin lagi keleluasaan ruang lagi nih, supaya mungkin tugas dikurangin, akhirnya pemikiran itu yang di kelas tetap ada tapi yang di luar juga berkembang. Akhirnya kita semua bisa combine, kita semua bisa akhirnya kombinasi yang unik ini bisa ketemu lagi dengan kombinasi unik yang lain, antar personal jadi kelompok ketemu kelompok lagi, ketemu jadi kaya kitanya, jadi bisa maju bangsa ini tanpa harus ada standarisasi yang ngekang semuanya gitu. Karena mungkin kepentingan tertentu dari individu, kelompok atau golongan gitu. Karena pendidikan itu memang membuat kita bebas harusnya, bukan membuat kita terbelenggu. Kalau dari gua gitu. Formalitas atau tidaknya balik lagi ke kita ngeliatnya sebenarnya gitu. Kalau ngobrolnya Kalau dari gue sih, Gimana nih Bas? kalau dari gue ya pendapat pribadi gue, kalau misalnya dibilang formalitas atau enggak sih, menurut gue akan menjadi formalitas apabila lu tidak enjoy saat lu belajar. Iya. Itu sih, itu poin penting Lu yang gue menikmati lah ya. Iya, itu poin penting yang gue dapetin justru di saat gue itu SMK, gue bener-bener menikmati apa yang gue pelajarin gitu loh. Cuma memang ada beberapa mata pelajaran yang gue kurang gitu, dan itu gue akuin. Dan gue itu tidak pernah terpatok nilai gitu loh. Dan akhirnya ya gue bawa enjoy aja sebagaimanapun juga, dan nilai itu hanya gue jadikan sebagai kepuasan tersendiri aja kayak gitu. Dan itu akhirnya gue kebawa nih, gue kuliah IPK gue juga ya alhamdulillah 3. Ya memang target gue 3 gitu, 3 berapa tuh menurut gue nggak masalah, yang penting IPK gue 3, gue punya target kayak gitu. Dan gue selalu enjoy mata kuliah apapun yang ada di dalam kelas, kecuali emang dosennya ngebetain tuh. Iya, itu biasanya ya Ya, lu tau lah. Kalau dosennya cakep sih oke lah. Kalau biasa-biasa udah rese, biasa-biasa aja. Disuruh ngangon kambing lu. Kalau misalnya ya gue sih nggak ngikutin paras apa segala macem. Kalau misalnya emang proses ajar mengajarnya itu lebih menekanin gue problem solving, gue akan lebih seneng banget. Bahasa Jawanya apa tuh problem? Memecahkan sebuah masalah, bukan memecahkan telur ya. Jadi memecahkan atau solusi masalah ya. Iya, bukan jadi membuat masalah. Nah, jadi kayak gitu. Akhirnya itulah menurut gue jadi pelajaran untuk survival kita juga. Gitu loh. Ya kita hidup akhirnya belajar bukan untuk nilai lu bagus, bukan untuk
IPK lu tinggi dapat piala apa segala macam, bukan, tapi lebih bagaimana cara lu dengan cermat dengan cara kreatif lu memecahkan sebuah masalah itu. Kayak gitu, dan itu gue temukan di semenjak gue sekolah SMK dan kuliah gue lebih mendalami sih kayak gitu. Kalau SMK ya gue belajar ya apa namanya awal-awal segala macem lah ya, karena memang gue seneng seni dan akhirnya ke-build lagi gue di saat gue kuliah. Kayak gitu. Itu sih apa namanya harapan gue pendidikan ke depannya itu. Dan waktu itu kan juga Mas Nadiem, Mas Menteri itu juga udah mulai mengarah ke situ ya. Gue sih akan mengkawal, ibaratnya gue akan tetap mengkawal, akan tetap menjaga lah ibaratnya gitu. Kalau misalnya memang programnya itu mendukung ya gue akan mendukung. Itu nggak melulu gue harus musuhin pemerintah, karena menurut gue pemerintah itu juga stakeholder yang penting, Jadi gitu. ketika arahnya ke minat bakat, ya akhirnya jadi kayak lu berarti. Nah itu kan. iya. Bukan cuma formalitas akhirnya bisa jadi memang dibawa enjoy aja sih kalau gua. dibikin Gitu, enjoy. bikin enjoy. Gimana Bun? Kalau gue sebenarnya ini sih intinya nih, sing penting nih permasalahan pendidikan dalam kelas dan di luar kelas tuh harus balance. Itu pertama gua. Kedua, tolong buat kawan-kawan mahasiswa atau bahkan siswa, kalau emang kalian itu mau mencari pengalaman, jangan cuma di kelas doang. Ya. Coba keluar ke masyarakat, lu cari permasalahan apa tuh yang ada di dalam masyarakat tuh lu cari. Nantinya tuh bakal tuh kembali ke kelas. Yang ketiga, emang pendidikan itu penting banget. Itu salah satu tanggung jawab orang tua. Sepakat. Mereka itu udah kuliah mahal kan, kita masih bersyukur lah bisa kuliah. Iya. Yang ketiga, keempat, yang terakhir nih ya sebenarnya emang agak intrik sebenarnya sih. Jangan pendidikan itu dibuat atau menjadikan lahan bisnis yang dimana untuk mematikan bangsa itu sendiri. Tapi gimana caranya pendidikan ini itu bisa ngebangun diri lu, orang sekitar lu, dan masyarakat luas. Gitu aja. Jadi lu pinter nggak hanya sendiri sebenarnya. Itu dari gue sih sebenarnya. Berarti intinya kita bisa saling menaikkan derajat lah ya akhirnya. Benar. Tapi tumben kita ngobrol serius banget ya. Benar, hari ini kita mungkin karena pendidikan kali ya, kita juga masih mencencang pendidikan kan. Berarti sepenting itu. Iya sih. Berarti intinya. Tapi intinya tetap santai aja. Berarti nanti juga kita minta mungkin teman-teman nonton kalau ada yang sepakat atau nggak sepakat, sebenarnya balik lagi ke teman ngobrol sih. Bisa tulis di komen sepakat atau nggak sepakatnya, ataupun nanti pengembangan topik dari sini mungkin kita bisa bahas dua. Bahkan kalau emang teman ngobrol ikut langsung ketemu, mau diskusi bareng, ngobrol bareng, nggak masalah. Kita welcome banget. Kita open. Tinggal bagaimana nanti kita bisa akhirnya bersama-sama mendiskusikan dengan santai apa yang kita jalani di kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa subscribe. Ya kan? Like dan komen. Jangan juga lupa follow Instagram kita podcast.bonsai. Podcast.bonsai. Iya. Kalau misalnya banyak subscribernya duit lagi. Tapi intinya apa namanya cita-cita kita bertiga sih sebenarnya itu mencurahkan keresahan aja. Keresahan aja udah kayak gitu. Dan kalau begitu gua Farhan Arif aka James Bond pamit. Saya apa ya gue ya? Lupa nama lu. Baskara Falafi aja deh. Gue mikirin nama lu. Baskara Falafi aja juga pamit. Dan saya sendiri Aldair Aipasa aja juga pamit. Berarti kita sampai ketemu di next episode. Love you all. Bye.